Tema kita malam ini menjadi muslim yang berkelas. Muslim jelas. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan, dia adalah orang yang condong kepada kebenaran. Musliman, dia muslim. Muslim. Dalam sholat kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Oh, dia itu berkelas karena orangnya sholat, bayar zakat, puasa, haji bolak-balik. Itu ritual. Inilah yang akan kita bahas sampai jam 24. Bagi dia, akhirat itu menghibur orang yang susah dan mensusahkan orang yang terlampau bahagia. Apa maksudnya? Raja-raja, pejabat-pejabat yang terlampau bahagia, euforia, kalau dia memikirkan akhirat, dia menjadi tidak terlalu hanyut dalam kebahagiaannya. Oh, masih ada akhirat. Akhirat menjadi hiburan bagi orang yang susah. Penggali parit dari jam 7 pagi menggali parit, makan siang tangannya kotor, sampai petang belum mandi, tapi masih sempat dia berganti sarung azan walaupun ayatnya tak panjang. Di mana dia mendapatkan hiburan? Masih ada akhirat. Maka orang Islam itu berkelas, dia tak putus asa, tak bunuh diri. Kenapa? Masih ada akhirat. Sudah belajar serius, tiba-tiba gagal. Dia tidak akan mencari jembatan untuk terjun ke sungai, tak akan mencari gedung yang tinggi untuk bunuh diri, tak akan mencari racun tikus untuk minum. Kenapa? Masih ada akhirat. Tapi memahami ini jangan sampai menjadi umat Islam yang apatis. Saya tidak mau nanti besok orang tak mau bekerja. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad berpangku tangan, pas ditanya, kenapa kau tidak mengejar dunia? Tinggalkan adalah dunia ini, kita mencari akhirat. Ini tidak betul. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia ini untuk dapat akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula meninggalkan akhirat untuk dapat dunia. Liyusiba minhu ma jami'an, dapat dua-duanya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Jangan lupa bagian dari dunia. Seandainya ada seorang ayah membesarkan anak dengan tetes puluh keringat air mata, berapa kali dia tak jadi beli baju baru gara-gara untuk baju anak, tak jadi rehab rumah gara-gara untuk sekolah anak. Setelah anak kerja, mengirim duit seperak haram, menikah si anak, menantu tak peduli sama sekali. Dia tidak risau. Kenapa? Ada akhirat. Ini hanya sebentar aja dunia ini. Dunia ini hanya tempat singgah. Perjalanan panjang, capek, lelah, berhenti di pom bensin, masuk ke toilet, makan, isi minyak, lanjut perjalanan. Orang yang melihat akhirat, dunia ini bukan tujuan. Jadi kalau ada orang yang kaya, ingat akhirat, dia tidak sombong, karena di akhirat nanti ada yang lebih daripada kekayaan. Orang yang punya kekuasaan,
dia tidak gila dengan kekuasaan. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ada tanggung jawab. Berkuasa tak lama, hisabnya luar biasa. Jadi seorang muslim yang berkelas, dia senantiasa diingatkan tentang akhirat. Berapa kali kita diingatkan ada akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari akhirat. Akhirat menjadi pelipur lara orang yang susah. Akhirat menjadi peringatan bagi orang yang sombong. Akhirat menenangkan orang yang sedang risau. Akhirat membuat orang yang tamak serakah berpikir panjang. Nah, ini kalau mau melihat seorang muslim yang berkelas, tak cukup hanya sekedar sholat. Dan kita sholat itu pun karena memikirkan akhirat. Kalau orang tidak memikirkan akhirat, untuk apa sholat? Buang-buang waktu aja, capek-capek aja, lelah-lelah aja. Ada akhirat yang akan kita hadapi. Lahir ke atas dunia, ayah tak jelas, ibu mencampakkan ke dalam kardus, dititipkan di depan rumah orang kaya. Orang kaya memperbudak menjadi pembantu. Tidak sekolah, tidak dapat pendidikan yang layak. Menikah, rupanya dapat laki tak baik. Punya anak, anak pun juga tak baik. Bersedihkah? Berdukakah? Tidak. Kenapa? Masih ada akhirat. Yang penting bagaimana kita bisa bahagia di akhirat. Anak yang dibesarkan, disekolahkan, meninggal. Berapa banyak ibu-ibu yang 2 kali memandikan anaknya. Pertama mandikan waktu kecil, kedua memandikan jenazahnya. Sedih, ya. Tapi sedihnya itu sebentar aja. Habis air matanya menetes, hanya tetesan air mata kasih sayang. Setelah itu dia tegar. Kenapa? Anakku menunggu di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Aku akan bersama dengan dia nanti. Itulah maka Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena orang-orang yang mementingkan akhirat. Pangeran Diponegoro sudah putus dunia ini dengan dia, akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. S1, S2, S3, profesor, banyak mahasiswa. Jumawa, angku sombong, saya yang paling hebat. Tidak, masih ada akhirat. Kau akan diminta tanggung jawab tentang ilmu-ilmu musuh. Belum tentu selamat di akhirat. Ini yang pertama. Kalau mau menjadi seorang muslim yang berkelas, bukan hanya sekedar sholat tiang agama, bukan hanya sekedar puasa sunat, puasa junnah menjaga diri, bukan hanya sekedar umrah, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, penghapus dosa, bukan hanya sekedar sodakoh menolong kita, tapi juga ada pola pikir yang lebih besar, bahwa ada yang namanya akhirat. Memangnya ada orang yang tak percaya akhirat, ya? Orang-orang ateis hidup sesukanya, hidup sedosanya, hidup semabuknya. Kalau bahagia, bahagianya tertawa, terbahak. Tapi kalau udah susah, stres, depresi, bunuh diri, mati. Kita enggak. Kita kalau bahagia, bahagianya kita belum seberapa. Karena ada kebahagiaan nanti di akhirat. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau kita susah, tidak terlampau susah. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di akhirat. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini bagian yang pertama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Yang kedua,
Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khauf, tidak takut, wala yahzanun, tidak sedih. Ini dia muslim yang berkelas ini. Tidak takut, tidak sedih. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa beda takut sama sedih? Takut itu masa depan, sedih itu masa lalu. Takut itu masa depan. Takut nggak selesai S1, takut skripsi nggak diterima, takut nggak kerja, takut nggak nikah, takut nggak ada jodoh, takut. Takut itu masa depan. Masa depan masih gelap. Masa lalu sedih. Sedih karena ditinggal, sedih karena sedih. Terlampau memikirkan masa lalu, tenggelam dalam kesedihan. Terlampau memikirkan masa depan, larut dalam ketakutan, kecemasan. Takut nanti habis pensiun, tak ada lagi pemasukan, tidak lagi, kalau gitu korupsi sebanyak-banyaknya, makan haram. Takut nanti skripsi ini enggak ini, akhirnya upahkan, minta tolong tuliskan orang, melakukan perbuatan haram. Takut nanti tidak dapat kerja, nyogok masuk PNS, gajinya haram. Sudah dapat kerja tapi riba, takut tidak bisa punya duit, takut miskin, akhirnya terus dalam riba. Tidak berkelas. Seorang muslim yang berkelas, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa bisa dia tidak ada takut? Kenapa dia bisa tidak ada sedih? Padahal dia manusia, ada takutnya, ada sedihnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena dia percaya ada Allah dan dia takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk takut kepada makhluk, tak tersisa lagi untuk takut kepada yang bukan Allah. Nah, itu kan ngomongnya aja yang enak itu, menceramahkannya aja itu yang mudah, mengamalkannya ya kita berusaha. Orang selevel Abu Bakar Siddiq aja masih takut di gua Jabal Sur waktu hijrah tuh Pak Ustadz, ya. Sahabat-sahabat Nabi itu juga ada yang takut Pak Ustadz, ya, mereka manusia. Bani Israel yang zaman sama Nabi Musa itu pun ketakutan dikejar Fir'aun, iya. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal-asalan la ilaha illallah. Banyak orang tahlil ini. Ada orang meninggal tahlil, malam Jumat tahlil, pindah rumah tahlil. Ada orang meninggal kenduri tahlil. Apa sebetulnya tahlil itu? Meyakinkan bahwa engkau bersama Allah. Sedang sama Pak Camat aja kita nggak takut. Masuk ke kampung orang, kata Pak Camat, tenang Pak Ustadz, insya Allah di sini kita semua hilang takut kita. Masa sama Allah takut? Dijamin Pak Bupati aja kita aman. Bapak Ustadz Somad selama di kabupaten ini silakan ceramah di mana saja. Saya jamin. Ini yang menjamin kita ini Allah, bukan main-main. Jadi kalau rasa takut itu datang, ya sama macam kucing. Kucing datang, kita usir. Anjing datang, kita usir. Lalat datang, kita usir. Datang rasa takut, kita usir. Bagaimana cara mengusirnya? Dekatkan pada Allah. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sampai pada akhirnya kita husnul khatimah. Kalau Ustaz Somad ini udah tak ada lagi rasa takutnya. Saya manusia biasa, masih ada rasa takut saya. Tapi saya berusaha dengan zikir, dengan ikhtiar, dengan solawat, sujud lama-lama. Jangan sampai takutku kepada manusia, ya Allah. Takut tak berkuasa, menghalalkan segala cara, melanggengkan kekuasaan. Gara-gara apa itu? Takut.
takut tak makan, menghalalkan segala cara untuk dapat harta, haram, riba, bohong, tipu. Gara-gara apa itu? Takut. Takut menatap masa depan, gara-gara terlalu larut dalam kesedihan masa lalu. Gara-gara apa itu? Takut. Gara-gara terlampau takut, cemas, asam lambung berlebih, asam urat, gula darah, diabetes, detak jantung tak normal, aliran darah tersumbat, pecah pembuluh darah. Gara-gara apa itu? Takut, 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 takut. Pagi-pagi tak sholat subuh, gara-gara apa? Takut terlambat masuk kantor. Sampai di kantor bawaannya cemas, ngeri, takut, stres, depresi. Kenapa? Takut sama atasan. Takut tak bisa meeting, takut tak bisa rapat, zuhur hilang, asar melayang, malam diajak lagi nanti. Padahal tempat ini buat dosa, maksiat. Takut tak bisa makan, ikutkan juga, lama-lama jadi terbiasa, alah bisa jadi terbiasa. Pulang ke rumah membawa bibit penyakit, anak tinggal, istri tinggal. Semua berawal dari ketakutan pada dunia. Kemana takutnya? Takutnya salah alamat. Alamatkanlah takutmu hanya kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi orang yang berkelas itu la khaufun alaihim, tak ada rasa takut, walahum yahzanun, tak ada rasa sedih. Masa lalu udah lewat, masa depan dalam kuasa Allah. Nikmati masa sekarang. 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Muslim yang berkelas itu dia selalu berpikir, apa yang sudah saya berikan manfaat diri saya ini. Tidak LC, tidak MA, tidak doktor, tidak datuk, tidak profesor, bukan dosen. Tapi dia bermanfaat untuk orang kampungnya. Dari mulai si fulan, anak si fulan, bini si fulan, ayah si fulan, cucu si fulan, ngaji sama dia. Gratis pula tuh ngajinya. Itu yang kita dengar tadi. Itu kita dengar dari saudara kita, muslim-muslim yang berkelas itu. Dari mulai atuk si fulan, punya anak ayah si fulan, punya anak cucu si fulan, itu ngajinya sama saya Pak Ustadz. Penggali-penggali kubur yang dikumpulkan Ustadz Lukman sebanyak 800-900 ribu orang. Mereka tak pernah berpikir, kita pun tak pernah kenal dan tak mau kenalan sama orang penggali kubur. Tak punya kartu nama, tidak pernah buat baleho. Tapi ketika ada orang meninggal, dia hadir, datang. Apa prinsip hidup mereka? Anfa'uhum linnas. Sejauh mana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Ayah kandung pun tak dapat manfaat, mak kandung pun tak dapat manfaat. Anak tak dapat manfaat, istri tak dapat manfaat, adik, abang, kakak tak dapat manfaat. Apalagi orang lain. Atau sebaliknya, ada jenis manusia ini untuk orang lain semua dapat manfaat, tapi orang dekat dia tak dapat manfaat. Jadi kita pikirkan, dari pagi tadi aja pagi, sampailah malam ini sholat isya ini, berapa orang yang sudah dapat manfaat dari hidup kita? Atau kita yang memanfaatkan orang lain? Nah, jadi kalau prinsipnya besok pagi kita merenung berpikir, apa manfaatku untuk orang lain? Kira-kira orang lain dapat manfaat apa dari saya? Banyak kita melihat orang yang simpel, sederhana. Ya bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi orang dapat manfaat luar biasa dari kehidupan. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tengok orang, ada yang hanya bagi-bagi kresek aja. Bagi kresek aja. Ada yang cuma bagi tisu aja. Saya sholat, masuk sebelum maghrib, sholat maghrib, dari maghrib ke isya, semua orang dapat tisu, dia bagi tisu. Karena kebetulan angin kencang, ada orang bersin, ada yang meleleh, ada untuk mata, dapat. Ada yang mengoleskan parfum aja. Sampai saya waktu jalan di depan Zamzam Tower, gatal belakang ini. Datang orang menggarukan dari belakang.
menggarukkan belakang kita pun ada juga orang. Allahu Akbar. Bisa dia mengambil memanfaat terkenang kita. Orang-orang baik itu susah kita melupakan. Saya sejak kawan saya meninggal, sama-sama di Madrasah Aliyah Air Molek, sama-sama kuliah di IAIN, dekat akrab luar biasa. Meninggal dia jam 12 malam, saya sampai ke kuburannya karena jauh dari Pekanbaru. Sejak itu saya tak terlalu mau dekat dengan orang, karena kalau terlalu dekat, terlalu akrab, nanti kalau dia mati sedihnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau dekat, ya dekat gitu, say hello aja lah. Tapi rupanya tak bisa. Orang kalau sudah baik dia, walaupun kita jarang jumpa, tertawan hati kita dalam kebaikannya. Orang baik itu sampai hati kita terkenang terus. Khairun nas, orang paling baik, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini orang berkelas. Yang keempat, yang dia cari itu adalah ridha Allah. Yang dia cari itu ridha Allah. Kita berdakwah, masuk ke kampung, masuk ke hutan, pengajian, tiba-tiba nggak ada yang berubah, masyarakat nggak berubah, itu bisa kena penyakit futur kita. Futur tuh patah semangat, kecewa dengan keadaan. Semangat yang berapi-api, tiba-tiba responnya enggak, itu bisa futur. Kalau orang berkelas, dia yang dicarinya hanya ridha Allah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka, yang kami minta ini ridhamu. Makanya ulama-ulama tasawuf itu sebelum berzikir, ilahi anta maksudi, yang kami maksud ini engkau, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. Orang kaya bangun masjid, ngasih santunan anak yatim, ternyata respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Pas kata sambutan nggak disebut, nggak ada penghargaan, orang cuek, kecewa. Gara-gara apa? Berarti nggak berkelas. Kalau dia berkelas, masa bodoh sama respon orang. Yang penting kita buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallah, Allah yang akan melihat amalakum, amal kamu, wa rasuluh. Jadi orientasi utamanya adalah ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak muda bersemangat, hijrah, nggak pacaran, nggak LGBT, sukses di kampus. Tapi ternyata respon orang tua tidak seperti diharapkan. Kampus juga malah mempersulit, pergaulan juga akhirnya lama-lama down. Ini kok bisa begini nih? Nah, ini tidak berkelas. Kalau orang berkelas, Allah yang mau dicari, ini ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia, ridha nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia inilah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan, tak bisa kita penuhi. Kalau saya peturutkanlah orang, si A mau begini, si B mau begini, si C mau begini, lelah, letih. Maka yang paling indah, paling enak itu ya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah, kita buat. Benar kata Allah dalam Quran, benar kata Nabi, benar kata para ulama. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berkelas, dia melihat segala sesuatu itu adalah ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Orang-orang ibadah, meng-SMS orang, me-WA orang, grup, ibadah. Jadi tidak terlalu jelimet, ribet, sulit, susah, payah. Yang namanya ibadah itu mesti ke tanah suci Makkah, namanya ibadah haji, ya bayar aja ONH. Kalau sampai umur, alhamdulillah. Nggak sampai, ya banyak ibadah lain. Sampai ke kampus, ngasih orang minum, ibadah. Bisa ngasih makan, ibadah. Nggak bisa nunjukkan tempat yang baik, ibadah.
bantu orang ibadah, zikir ibadah, senyum ibadah. Apa ini anak muda kok tidur aja? Ya, tidur itu pun ibadah. Loh, masa tidur ibadah? Ibadah itu kan dua. Yang pertama, mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik. Yang kedua, menahan diri untuk tidak buat dosa. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran aja, itu jenis ibadah yang nomor dua. Karena kalau dia bangun, dia ke sana, dia naik motor, dia buat dosa. Bagus aku di rumah aja tidur-tiduran, nggak jadi buat dosa. Tapi bukan berarti gara-gara dengar ini jadi orang anak muda yang bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang mengunci dirinya di rumah hari libur, dengan itu dia tidak buat dosa, dia sudah beribadah. Coba lihat hadis tentang orang yang terjebak di dalam gua. Kan dia bertawasul itu. Yang pertama bertawasul dengan mengerahkan hartanya karena dia bersedekah. Yang kedua bertawasul dengan mengerahkan tenaganya karena dia berbakti pada ayah ibunya. Tapi yang nomor 3 itu, ibadah dia nggak jadi berzina. Nggak jadi berzina itu kan menahan. Ada semua potensi. Motor ada, uang ada, handphone ada, hotel ada, jalan ada. Tapi dia nggak mau buat dosa. Itu ibadah. Bangkit dari tempat tidurnya, masuk ke toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dia dari toilet, ufranaka. Melangkah dia ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Duduk dia mendengar pengajian. Lain, tetap masuk kantor, yang tetap bekerja di pasar, tetap dagang, jalan bisnis, tetap masuk kelas, zuhur, asar, maghrib, isya dengan keluarga, ibadah. Sehingga tidak ada satupun yang kosong daripada nilai ibadah. Sebelum keluar rumah, kasih makan ikan, ibadah. Fi kulli kabidin ratbin shadaqah. Dalam setiap hati yang basah, makhluk hidup yang menerima kebaikan, menyiram tanaman, ibadah. Kalau kita pergi, kita pesankan orang lain. Jadi menjadi seorang muslim yang berkelas berawal dari cara berpikir. Sehingga kalau kita paham, itu meringankan amal, tapi memberatkan timbangan, insya Allah. Sebagaimana biasa, kita kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Selanjutnya kita kembangkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Berkah selalu. Baik, sebelum ke para jemaah, saya ingin bertanya nih Ustaz, terkait menjadi muslim berkelas. Ini konteksnya kalau dalam kehidupan bernegara, apalagi kita hari ini rame-rame sedang membahas kontestasi politik 2024. Bijaknya kita menjadi muslim berkelas di konteks negara itu seperti apa, Ustaz? Apa yang bisa kita lakukan menjadi seorang muslim yang berkelas begitu di dalam bernegara, kehidupan bernegara? Sekarang kita terapkan 5 poin ini. 5 poin ini jurus, rumus. Tinggal lagi mau dipakai kemana? Dipakai ke kantor, dipakai ke kelas, dipakai ke keluarga. Sekarang mau dipakai ke bernegara. 1. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang mau mencaleg silakan, tapi menjadi anggota legislatif itu hanyalah wasilah jalan. Siapkan balehonya, siapkan timnya, siapkan saksinya, siapkan KPU-nya, siapkan partainya. Duduk, alhamdulillah, orientasinya akhirat. Bagaimana bisa bantu anak yatim sekolah, bagaimana renovasi rumah, bagaimana penggunaan APBN, APBD, bagaimana mengeluarkan peraturan daerah, bagaimana mengeluarkan undang-undang keberpihakan kepada orang susah, bagaimana menolong hamba Allah, bagaimana akhirat. 2. Kalau duduk, alhamdulillah. Kalau tidak duduk, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Tidak takut, tidak sedih. Tidak berarti langsung jalan raya, pergi ke masjid menarik karpet yang kemarin udah dibagi-bagi sama sajadah, lalu ke rumah sakit jiwa, na'udzubillah. Kenapa? Karena menurut ilmu Allah, saya enggak pas di situ. Kalau enggak pas di situ, kenapa mencalonkan diri? Iya, ini ikhtiar saya supaya nanti kalau di akhirat ditanya Allah, kamu sudah berusaha memperbaiki bangsa? Sudah. Melalui ceramah? Sudah. Melalui anggota legislatif? Sudah. Tidak dipilih orang, la khaufun alaihim, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kenapa enggak perlu takut? Karena tidak melanggar aturan. Kenapa tidak perlu cemas? Karena semuanya sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. 3, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau saya duduk di situ, seberapa banyak manfaat? Bermanfaat di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat nasional. Bermanfaat untuk dunia internasional. Bermanfaat enggak untuk Palestina? Apa manfaat? 4, enggak perlu pujian orang, enggak perlu liputan TV. Diliput alhamdulillah, enggak diliput enggak semaput. Kenapa? Karena yang penting itu ridha Allah. Yang mau dicari ini ridha Allah. Dan menganggap itu sebagai ibadah. Duduk di situ, alhamdulillah saya bisa beribadah. Enggak duduk, ibadah juga. Ibadah apa namanya enggak duduk? Sabar. Ini sebagai satu bayangan bagi orang yang mencalonkan diri. Bagaimana dengan orang yang memilih? Orang yang memilih juga begitu. Pilihlah yang orientasinya akhirat. Kalau saya pilih orang ini, insya Allah baik untuk akhirat. Nggak perlu takut. Kira-kira orang ini kalau saya pilih sebesar apa manfaat dia untuk bangsa, untuk agama. Ini saya lakukan untuk mencari ridha Allah. Dan ini adalah bagian dari ibadah. Oh, ibadah itu kan puasa sunat, sholat sunat, zikir. Ibadah itu kan Pak Ustadz bangun masjid. Kalau kamu yang bangun masjid cuma satu masjid, itu pun pembebasan 1 meter. Tapi kalau orang ini yang duduk, setiap kabupaten bisa ada masjid. Kalau orang ini yang duduk, setiap desa bisa ada 1 desa, 1 rumah tahfiz. Jadi lagi-lagi apakah itu saya kasih sebagai contoh antara pemilih dengan orang yang dipilih dengan menerapkan 5 poin ini. Begitu Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan untuk para jamaah semuanya bernama Dok Haris. Pada Dok Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Mengenai yang terakhir Pak Ustadz, cara bertawasul yang benar itu seperti apa Ustadz? Takutnya yang saya takutin malah kayak kesannya saya mengungkit ibadah yang pernah saya lakukan dan menghilangkan pahala tersebut, pahala ibadah tersebut Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pegang buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan tentang tawassul. Dalam pembahasan tawassul itu ada satu hadis sahih Al-Bukhari membahas tentang bagaimana ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Lalu kemudian orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada ayah ibuku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Halaman 206. Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil. Oh, nanti Pak Ustadz saya khawatir ini malah jadi riya. Kita kan ngomongnya sama Allah, bukan live streaming.
Live streaming kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bertawasul dengan amal saleh pada halaman 206 tak dapat terbantahkan lagi tentang hadisnya adalah hadis sahih. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan amal soleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat ini tolonglah aku ya Allah. Begitu juga ketika sebelum baca doa, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat surat Al-Fatihah yang kubaca ini ya Allah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Baca Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Baik, terjawab Pak Haris ya. Baik, lanjut saja supaya efisien waktunya. Kami persilakan ke penanya berikutnya. Ibu Khairun Nisa Kautsar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bang Alvin sudah diberi kesempatan. Saya mau menanyakan polemik yang sekarang lagi terjadi karena adanya peperangan di Palestina dan Israel. Sebagai bangsa Indonesia, kita bersikapnya harus seperti apa? Karena adanya perusahaan-perusahaan atau bisa secara khusus seperti restoran yang mungkin secara global terafiliasi dengan Israel gitu, tapi mereka tidak menyatakan statement yang tegas, tidak membela atau mungkin kontra gitu, tidak seperti cabang-cabangnya yang di luaran yang bisa memberi tindakan yang tegas dan statement yang tegas. Tapi kebetulan di Indonesia statementnya tidak tegas apakah membela ke Israel atau tidak. Nah, yang mau saya tanyakan itu kebetulan perusahaan tersebut punya banyak karyawan Indonesia dari bangsa Indonesia gitu. Dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim yang berkelas? Terima kasih Ustaz. Satu, Islam itu mengajarkan keberpihakan. Kenapa burung pipit dibela sedangkan cicak dibunuh? Karena keberpihakan. Cicak tidak berpihak. Cicak berpihaknya ke yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung pipit berpihaknya dengan menyiramkan. Jadi Islam ini tidak mengajarkan kita menjadi orang yang abu-abu, tidak berprinsip. Jadi kalau ada perusahaan internasional buka cabang di Indonesia, yang kita lihat mana? Yang kita lihat internasionalnya. Kalau dia mensupport Israel, maka kita makan di sini support Israel, makan di sini rendang Minangkabau. Ya, makan kita makan rendang kita. Ini yang jelas mensupport Palestina. Ya Pak Ustadz, tapi ini karyawannya banyak, ininya banyak, kontribusinya banyak. Dia menjadi besar kan gara-gara pasar kita. Jangan lupa pasar Indonesia ini besar luar biasa. Ya kita hidupkanlah pasar kita. Ya, jadi jangan berdalih-dalih. Kita hanya mencari-cari dalih saja itu. Keberpihakan. Yang kedua, kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Perusahaan ini lain Pak Ustadz. Mana mungkin dia bisa buka franchise kalau tidak ada support dari induknya di atas? Karena kita ramailah maka dia buka. Maka karyawannya jadi ramai. Kalau tidak, ya kita hidupkan.
Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau ini mati, karyawannya mati. Enggak. Kalau ini mati, karyawannya akan berpindah ke tempat yang kita hidupkan. Emangnya kita kalau tak makan di sini, kita nggak makan. Kita tidak makan di sini, kita makan di sini. Kalau kita makan di sini, maka yang kita hidupkan ini besar. Karyawannya akan pindah ke sini. Jadi jangan kita mau disesatkan dengan pikiran orang lain. Atau malah kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Ini pentingnya keberpihakan di zaman sekarang. Masalah produk kosmetik, banyak sudah alternatif produk kosmetik saudara-saudara kita orang Islam. Kenapa mau kita pakai juga orang yang mendukung LGBT, mendukung Israel? Sekian persen dari duit kita itu akan dibelikan peluru untuk membunuh saudara kita. Masa kita mau juga? Bodoh kali kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sayang kita sama orang tua seperti yang dilakukan oleh Sa'ad. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad. Sampai tak kepada orang tuaku ya Rasulullah, kata Nabi, sampai. Bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah emak, saudara, istri, suami, orang-orang baik. Dengan cara memberikan ini, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada almarhum Fulan bin Fulan. Atas nama transfernya ke Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Bank rekeningnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya mudah diingat, 767 7777 227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasi admin, klik link 3 Ustadz Abdul Somad Official di profil bio TikTok Sahabat UAS Channel. Follow, like, share, and comment. Berkah selalu untuk sahabat UAS dimanapun berada.